Wajahnya seram dengan mata melotot. Dia pamerkan giginya yang tajam, seakan marah kepadaku. Sebentar dia melihatku, lalu berlari begitu kencangnya. Aku mencoba mengejarnya sembari berteriak, "Maling!" Sesekali aku kehilangan dia, tetapi dia muncul lagi dengan ekspresi wajah yang sama. Tubuhnya yang amat kecil, barangkali seukuran bocah berusia 3 sampai 4 tahun. Malam itu, kami sedang tertidur. Di tengah gelapnya ruangan kamar, istriku terbangun dan berteriak begitu kencangnya. Katanya, ada yang menggerayangi tubuhnya, tetapi sesosok anak kecil. Seketika aku terbangun kaget dan buru-buru menyalakan lampu kamar. Aku melihat tidak ada satupun barang yang hilang, hingga aku menyadari bahwa perhiasan istriku yang tertempel di tubuhnya menghilang. Bahaya, ini bukan manusia. Kau bilang itu bocah, bukan? Iya, Kang. Aku tak melihat begitu jelas, tapi aku yakin itu anak kecil. Tubuhnya pendek. Seketika aku berlari mencari bocah yang dimaksud. Aku susuri seluruh rumah dan pekarangan. Namun, tidak aku temukan siapapun. Hingga tiba-tiba dari balik pot bunga yang tingginya barang selutut, tampak seorang bocah berkepala pelontos memelototiku. Buru-buru aku mengejarnya, lalu berteriak sekencang-kencangnya, "Maling! Maling!" Tidak ada warga yang mendengarkan. Tak ada yang turut berlari. Bocah aneh itu melompati pagar rumahku dan berlari. Lalu aku mengejarnya dan mengikutinya. Sayup-sayup aku melihat dia masuk ke sebuah hutan. Aku mengikutinya kemanapun. Aku sempat kehilangan jejaknya. Tapi dia muncul kembali seakan mengerjaiku. Sengaja membuatku mengejarnya. Sialan, dia memancingku. Tak akan aku biarkan dia lolos. Aku harus menangkapnya. Kendati tak ada seorang pun yang membantu aku tetap memberanikan diri mengejarnya. Aku sudah tidak khawatir lagi terhadap keadaan istriku. Aku menyuruhnya berlari ke rumah Pak Duloh, tetangga sebelah rumah. Namun, anehnya Pak Duloh tak turut membantuku mengejarnya. Mungkin dia kehilangan jejakku. Aku tidak begitu mengkhawatirkan itu. Meskipun imajinasiku sudah liar kemana-mana. Aku sudah tahu bahwa itu bukan bocah biasa. Mungkin itu adalah tuyul atau sejenisnya. Sudah berjam-jam aku berlari, tetapi tak kutemukan bocah itu. Sosok itu pun tak lagi memancingku. Dan akhirnya, aku memutuskan kembali pulang dan menengok keadaan istriku. Jika itu makhluk halus, aku khawatir terjadi apa-apa terhadap istriku. Aku berlari sekencang-kencangnya di tengah hutan dekat rumah. Memang, lingkungan kampungku masih lebat dengan kebun rambutan dan juga kebun jati. Dari tadi, aku tak menyadari kalau aku sudah masuk terlalu jauh. Aku merasa jalan pulang lebih panjang daripada saat aku mengejar tuyul itu. Yang aku ingat, ada pohon mahoni besar yang menjadi tanda kala itu. Yang aku ingat,
Ada pohon mahoni besar yang menjadi tanda kalau itu sudah dekat dengan perkampungan. Aku tahu pohon itu satu-satunya di sana, karena tak jauh dari sana ada sebuah gubuk pemilik kebun tersebut. Bila pagi, aku selalu duduk-duduk di gubuk tersebut untuk merokok dan minum kopi. Jadi, aku tahu kalau itu sudah dekat. Dari kejauhan, aku melihat pohon mahoni dan gubuk tersebut. Tak kurang dari 2 menit, aku sudah sampai di bawah pohon itu. Aku pun berhenti sejenak mengambil nafas. Lalu aku berlari lagi menuju rumah. Namun, sekitar beberapa menit aku berjalan. Entah kenapa, aku kembali di pohon mahoni tadi. Barangkali aku tidak sadar tersesat. Akhirnya aku berlari kembali, memastikan jalanku sudah benar. Namun, lagi-lagi aku kembali ke bawah pohon mahoni itu. Sejak itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Apakah sosok bocah tadi sengaja membuatku tersesat? Buru-buru aku lari sekencang-kencangnya. Namun, aku terus-menerus kembali ke pohon itu. Mungkin saja sekitar 10 kali aku terus-menerus kembali sampai di pohon mahoni tersebut. Aku takut bukan main. Selain itu, aku juga lelah. Aku berteriak meminta tolong, tetapi tak satupun orang yang datang. Lalu akhirnya, aku tak sadar terjatuh dan pingsan. Sejak itu, aku tak ingat apapun yang terjadi sehingga akhirnya aku dibangunkan oleh istriku. Katanya, aku telah hilang selama 5 hari sejak aku bertemu dengan sosok bocah itu. Orang-orang menyebutnya itu adalah tuyul.